Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai akne vulgaris atau yang biasa kita sebut jerawat. Nah ini segmen tanya-tanya nih, jadi pengen tanya ini pertama ke Dokter Wenti dulu ya. Dokter Wenti kan ini kan untuk yang berkegiatan sehari-harinya harus menggunakan make up, terkadang dari pagi sampai sore. Itu sebetulnya menurut kesehatan harusnya seperti apa penggunaan yang berbasis foundation? Berapa jam gitu penggunaannya? Jadi kan foundation itu kan dia agak memperberat kulit ya. Jadi kalau berdasarkan penelitian dan beberapa dokter kulit menyarankan 4 sampai 6 jam. Jadi maksimal 6 jam, idealnya 4 jam. Jadi pemakaiannya hanya sebatas 4 jam, oke, berarti tidak akan mengganggu di kulit. Nah, kalau lebih dari itu berpotensi tadi ya, dia kan sifat bahannya tadi ya, foundation itu bersifat komedogenik, bisa menyebabkan komedo. Kemudian oksidasi kulit pun akan terganggu. Jadi kesehatan kulit akan berat nantinya. Baik. Jadi bagusnya 4 sampai 6 jam, idealnya 4 jam saja. Baik, tambahan sedikit dok, ini kenapa foundation? Karena itu menyumbat Ya, udara ya dok? menyumbat pori-porinya tadi ya, kan dia fungsinya kan untuk menutupi bekas-bekas luka atau bekas-bekas jerawat. Satu, menutupi pori-porinya tadi. Yang kedua, sifat si kosmetiknya tadi ya, yang kita jelaskan di slide, ada yang bersifat komedogenik, menyumbat si kelenjar minyaknya tadi. Kemudian ketika dibersihkan ada sisanya, maksudnya tidak tuntas membersihkannya, akhirnya bisa menyebabkan atau menimbulkan penyumbatan, akhirnya terjadi komedo. Dari komedo bisa terjadinya jerawat. Benar sekali. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Ini Iya. kita tanya ke Dokter Bella ya dok ya. Tadi kan dikatakan ada stres tuh, faktor hormonal stres dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok. Ini kenapa sih stres menjadi penyebab jerawat? Iya, jadi sebenarnya stres itu nggak secara langsung kita stres besoknya jerawatan, nggak kayak gitu juga. Jadi dia nggak langsung, cuman dia itu adalah sebuah proses. Karena stres itu sebenarnya pada dasarnya stres itu memicu perubahan hormonal dalam tubuh ya, ada dan memang ada pemicunya itu namanya hormon kortisol sama androgen. Itu dia suka kepicu kalau misalnya kita lagi stres berat, selain stres juga begadang. Nah, nggak serta-merta hari ini langsung gitu ya, tapi keseringan, terus stresnya berat, juga terus keseringan begadang, itu pasti merusak irama hormonal kita yang tadinya baik-baik aja gitu ya, waktu tidurnya cukup, terus hormon kita itu seimbang. Nah, kalau ada faktor-faktor dari luar tadi seperti stres, terus juga begadang, nah itu yang membuat jadi kacau lah istilahnya hormon dalam tubuh, itu juga bisa meningkatkan terjadinya, apalagi yang dipicu tadi hormon pengendali stres tadi, nah itu yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Baik, terima kasih Dokter Bella. Ini kembali ke Dokter Wenti ya. Biasa ini kan berdasarkan pengalaman Julia juga nih. Kalau udah mau masuk bulan-bulan kita haid begitu ya. Sebelum haid itu kan ada tanda-tanda jerawat 1 atau 2, 1 biasanya. Nah itu tuh apakah memang wajar atau sebetulnya bisa diatasi dok? Oke, jadi itu sebenarnya wajar ya, kan apalagi periode menstruasi terjadinya lonjakan hormonal. Jadi bukan hanya pada saat menstruasi ya, ibu hamil itu juga bisa terjadi perubahan yang biasanya mukanya mulus, tiba-tiba jadi banyak jerawatnya atau kulitnya berminyak. Itu tadi karena ada perubahan hormonal dan itu wajar. Nah, untuk yang menstruasi kan sudah tahu tuh biasanya polanya seperti apa. Oh, jerawat-jerawat ringan, mungkin sebelum mau menstruasi makanannya harus dijaga nih. Yang glikemiknya tinggi harus nggak dimakan dulu ya. Yang banyak instan-instannya jangan dulu dimakan, seperti itu. Kemudian kalau untuk ibu hamil mungkin harus lebih bersabar karena pengobatannya tidak bisa seperti orang normal ya. Ada beberapa obat-obat atau treatment yang tidak bisa dilakukan untuk ibu hamil. Karena itu tadi, karena pengaruh hormon. Nanti kalau sudah hormonnya sudah stabil lagi, dia akan kembali ke semula. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Dokter Bella ini tadi kan menjelaskan mengenai kandungan-kandungan yang harus dipakai sesuai dengan masalah kulitnya. Nah itu kalau misalnya cuci muka dokter, ini berapa kali sih dok sebetulnya sehari? Iya, jadi dari beberapa
jurnal juga ya yang aku baca itu sebenarnya cuci muka itu 2 kali sehari itu wajib hukumnya ya. Ditambah lagi kalau misalnya kita habis beraktivitas di luar yang kena banyak polusi, debu, itu boleh ditambah lagi cuci mukanya. Yang penting adalah kita harus kebersihan muka dan juga menghidrasi kulit kita gitu ya. Selain itu pakai tadi pelembab, ditambah juga pakai sunscreen, itu juga penting gitu selain cuci muka. Jadi kalau cuci muka wajibnya tuh 2 kali setelah kita misal habis make up kayak gini, terus dari beraktivitas, terus kita cuci muka. Selanjutnya kalau misalnya kita nanti aktivitasnya outdoor di luar yang lebih banyak produksi minyaknya, terus jadi kita kayak ngerasa kok muka saya berminyak sekali, boleh cuci muka lagi. Terus nanti jangan lupa sebelum tidur, itu yang harus cuci muka ya. Yang wajib banget cuci ya, muka Dok, ya. sebelum tidur ya. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah, Dokter Wenti ini mengenai nutrisi. Tadi kan yang harus dimasukkan juga selain dari luar ya, itu nutrisi. Kalau tadi kan nggak boleh makan yang kayak junk food, yang semacam lah. Harusnya tuh yang seperti apa sih, Dok? Oke, jadi kalau untuk menjaga kulit nih, yang banyak vitaminnya ya, yang sudah terbukti itu vitamin A, vitamin C, kemudian vitamin D, dan vitamin E juga. Jadi hampir semua vitamin itu bagus untuk kulit ya. Jadi di mana nih dapat vitaminnya nih? Banyak, dari sayur, dari buah, dari makanan-makanan yang alami-alami, itu banyak sekali. Jadi makan sayur tidak ada ruginya daripada makan junk food ya. Jadi kalau mau cari-cari makanan itu sangat murah ya, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, itu bisa mendapatkan vitamin untuk kulit kita. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Nah, kita masuk ke tips-tipsnya yang ringan nih oleh Dokter Bella, mungkin bisa disampaikan untuk sahabat sehat di rumah. Oke, untuk sahabat sehat, kalau misalnya ada jerawat yang timbul, jangan stres, itu yang pertama. Karena makin stres, makin timbullah yang lain ya, makin banyak itu juga. Terus yang kedua, jaga untuk hidrasi kulit. Yang tadi saya bilang bisa cuci muka, makan makanan yang bergizi, makan yang banyak mengandung vitamin. Terus juga cuci muka 2 kali sampai 3 kali atau lagi beraktivitas di luar. Terus kalau misalnya emang kita banyak debu, kerjanya di outdoor banget, boleh pakai masker juga. Terus jangan lupa skincare ya, skincare yang untuk perawatan kulit dan sesuai jenis kulit. Kan udah banyak ya, misal ini untuk kulit, ya emang beda-beda setiap jenis kulit. Jadi ada skincare untuk kulit kering, pelembab, dan juga sunscreen. Itu yang paling penting yang kita harus pakai. Nah itu gitu. Jangan lupa minum air putih ya, air putih itu juga sangat penting buat kesehatan kulit. Air putih, jangan lupa nih Iya. kayak kita ada di siapin air putih juga ya. Baik, berarti penggunaan masker itu nggak masalah ya untuk wajah ya, Dok ya. Justru baik ya, tadi Dokter Bella sampaikan masker digunakan, Dokter Wenti juga menyampaikan menggunakan masker untuk ketika kita berpaparan langsung dengan polusi-polusi ya. Baik, terima kasih Dokter Bella, terima kasih Dokter Wenti atas informasi edukasinya. Nah pemirsa, semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semua tentang menjaga kesehatan, terutama kesehatan kulit. Pemirsa, akhirnya saya Julia nanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.